Gue nih nikah bayar sendiri, kuliah bayar sendiri, beli rumah bayar sendiri, mobil bayar sendiri, asuransi orang tua bayarin. Sama teman gue aja nih, yang kuliah dibayarin, nikah dikasih, nikah dibayarin, angpau buat dia, mobil dikasih. Selisihnya 2-3 miliar starting pointnya, Pak. Kalau menurut lu strateginya untuk keluar dari kemiskinan gimana? Berdoa ya. Pertama, nggak boleh marah-marah kalau dirinya miskin. Kalau marah-marah ntar dia malah terjebak mindsetnya jelek. Victim mentality itu yang bikin orang nggak mau keluar dari mindsetnya. Tapi anggap dari pengalamannya bank ini misalnya, kan sangat memajukan financial planning, financial target dan lain-lain. Tapi kalau misalnya nggak tembus mindset pertamanya mereka, ini mayoritas orang yang miskin, misalnya mereka victim mentality. Ya udah mau gimana pun ya gue nggak bakal bisa keluar dari jebakan itu. Gitu. Ya sebenarnya sih dari sisi kita ya di bank, apalagi ya termasuk di BS tentunya, kita sih selalu fokus sama yang namanya literasi. Bahkan kita itu fokusnya nggak hanya kepada para nasabah, bahkan kita terhadap khalayak umum juga. Makanya kita di DBS kita ada namanya DBS Foundation, yang kita itu fokus kepada literasi keuangan, kepada khalayak ramai. Ya harapan kami adalah bahwa kami bisa membantu orang-orang untuk lebih mengerti gimana sih keuangan itu, gimana sih ngelolanya. Karena kalau udah sulit kita nggak belajar, nggak ngerti, itu akan lebih sulit lagi nanti. Itu salah satu kegiatan sosial kita supaya kita itu bisa membantu para khalayak ramai untuk tahu mengenai gimana itu keuangan gitu. Dan itu memang udah digadang-gadang udah cukup lama ya di kami udah berjalan yang namanya BS Foundation itu. Harapan kami sih adalah orang-orang yang ada di luar sana, jikalau tertarik untuk ingin tahu, welcome, bisa tanya ke kami untuk kami kasih tahu, oke, kelas mana atau modul mana atau acara apa yang mungkin cocok buat orang tersebut, supaya orang tersebut bisa pas gitu loh. Dia mau belajar apa, oke, kalau itu masuk kelas ini. Atau dia mau bicara mengenai keterampilan, dan kita akan masukkan di modul yang misalnya berbau keterampilan. Tapi kenapa dari semua topik yang ada, dari semua masalah finansial yang ada di Indonesia ya, DBS pilih aging society? Dari segmen yang kita sekarang ada, yang kita lihat ya, gimana pun juga kita harus mempersiapkan orang-orang yang sekarang supaya nanti di masa nanti itu tidak terlalu membebani buat orang-orang muda yang sekarang bahkan lebih muda dari kita. Saya aja di sini, saya aja juga belajar gimana saya supaya lebih bisa mandiri, supaya nanti nggak menjadi beban buat anak saya. Sementara anak saya pun sekarang, saya bersama istri saya udah mulai ngajarin mengenai gimana cara investasi yang tadi dibilang. Sama Umur berapa Pak anaknya? Anak saya yang paling kecil baru umur 10. Kalau kita mau berpikiran terbuka, kita mau belajar, saya percaya pasti akan ada jalan.